Setiap klik dari kalian jadi semangat buat kami. Komen, like, dan subscribe ya. Balik lagi sama kita Klik. Hari ini kita mau main This or That versi gaming. Kita ada 5 pertanyaan yang udah siap dan kita bakal jawab dengan pendapat kami masing-masing. Kita mulai deh dari yang pertama, yuk. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Main game dengan grafik ultra tapi 30 fps atau main game dengan grafik medium tapi 144 fps yang stabil? Kalau gue lebih ke arah smooth gameplay ya, daripada kayak grafik yang bagus tapi device patah-patah tuh kayak ini pasti gamer-gamer yang terlalu maksain gitu, tapi device-nya nggak sanggup gitu loh. Karena gue belum pernah punya device yang high end gitu, tapi ya gue udah bersyukur lah kalau dapat yang mid range kayak gitu. Jadi gue lebih pilih grafik medium tapi 144 fps stabil. Kalau gue ya sebenarnya gue nggak pernah ngerasain di atas 60 fps ya. Gue 60 fps aja udah syukur, udah mata gue enak nih ngeliatnya. Most of the time gak bisa dipaksain, gue medium. Jadi kayaknya jawaban gue juga sama deh. Tapi gak harus 144 ya. Kayak misalkan medium 60 tuh stabil, gas lah. Pertanyaan selanjutnya, main bareng temen toxic tapi jago, atau main bareng temen baik tapi noob parah? Gimana nih? Kalau gue jujur mendingan bareng temen yang toxic tapi jago sih. Karena mostly gue tuh main game, pertama pengalaman, yang kedua kalau game yang mabar kayak gitu, itu pasti biasanya gue main game yang kompetitif. Jadi biasanya ya butuh temen yang bisa gendong sih, ketimbang temen yang kayak menye-menye tapi udah lah gak usah dibahas. Gue tahu ini inside joke. Oke, jadi gue lebih pilih main bareng temen yang toxic tapi jago ketimbang main temen yang sopan tapi noob parah. Soalnya lebih seru digendong daripada ngegendong. Sama banget, karena pengalaman, terus udah ngerasain dua-duanya ya. Temen toxic tapi jago ada, temen baik tapi sorry noob ada. Dan gue sih lebih prefer yang jago ya, karena gue juga kalau main game yang kompetitif pengen menang gitu. Karena kalau misalkan kalahnya gara-gara tim sendiri itu harus disabar-sabarin sebisa mungkin. yang jago aja. Main game yang ceritanya bagus tapi gameplaynya B aja, atau gamenya bagus banget tapi storyline-nya ya B aja gitu. Agak tricky ya, karena gue kadang juga kalau story-nya bagus banget tapi gameplaynya misalkan boring, nggak betah. Ya oke lah, gue pilih story. Karena kadang gini juga sih, kalau misalkan story-nya bagus dan udah cukup kayak bikin gue tertarik gitu, gameplaynya juga otomatis jadi ngikut gitu meskipun mungkin ada kurang-kurangnya. Gue kadang emang bingung ya antara milih yang story atau gameplay. Soalnya game favorit itu ada yang mengandung dua-duanya gitu, yang story-nya bagus tapi gameplaynya jelek, gameplaynya bagus tapi story-nya jelek. Kayak misalnya kalau game open world tuh kayak game yang ada Alex Mercer-nya tuh, Prototype. Oh ya. Itu gameplaynya bagus, terus juga story-nya bagus. Terus juga kayak Far Cry series kayak gitu-gitu. Ada juga kayak gameplaynya menarik tapi ceritanya biasa aja, kayak mungkin ini termasuknya hot text ya. Gue enjoy main Sifu itu karena ya gameplaynya, mesti timingnya tuh tepat gitu. Jadi ya ceritanya biasa aja. Mantan muridnya datang buat ngebunuh gurunya, ternyata anaknya dapat kekuatan dari jimat sakti dari ayahnya waktu sebelum meninggal kayak gitu. Ya termasuk basic sih. Kalau gue sih story ketimbang gameplay gitu. Kalau gue sih nggak sanggup ya main Sifu, gue takut stres. Anyway, main game yang 100% sesuai selera kamu tapi cuma 30 menit sehari, atau main game yang B aja tapi bisa 24 jam full non-stop. Jujur ya, ini karena semakin bertambahnya umur gitu. Dulu waktu kecil emang pengen banget dah habis pulang sekolah gitu kayak pengen main PS sampai malam, mungkin sampai ketiduran kayak gitu. Tapi makin bertambahnya umur kayak kayaknya
main game kayak buang-buang waktu doang gitu. Pertama, emang kadang cuma buang-buang waktu, atau enggak yang kedua ya emang buat pelarian biar nggak stres aja gitu. Jadi kayak ya jatuhnya hiburan gitu. Iya. Jadi ya 30 menit sehari kayaknya cukup deh. Jadi gue pilih yang main game yang 100% sesuai selera tapi cuma 30 menit. Karena balik lagi itu kan udah kayak klop banget gitu. Palingan 30 menit juga udah cukup. Ini gue juga sama sih, bukan ngikut-ngikut ya, tapi sekuat-kuatnya gue main game kayak mungkin bisa, kalau lupa waktu tuh bisa sampai 4 jam 5 jam gitu. Tapi semakin kesini juga gue udah berkurang, ya paling betah kayak 1 jam lah gitu. Yang penting gamenya beneran bisa apa ya, kayak ngedistract gue gitu sih. Terus ya bikin gue lupa apa mungkin masalah atau kayak banyak pikiran, jadi lupa sementara gitu. Jadi bisa tenang gara-gara game itu. Yang terakhir, pilih game favorit kamu di remake tapi jadi pay to win parah, atau game favorit kamu ditinggal developer dan nggak pernah diupdate lagi. Kalau gue ya, gue tuh lebih ke arah game yang play to win, bukan pay to play. Jadi makanya gue tuh lebih sering main game yang lebih ke arah offline, tapi kayak one time purchase aja gitu. Kayak misalnya gamenya yang kemarin tuh yang bagus tuh Miside, kayak gitu-gitu. Terus game yang bagus tuh kayak yang kemarin tuh yang menang Game of the Year kayak Astro Bot kayak gitu-gitu. Itu bakal lebih bagus lagi gitu. Karena menurut gua itu game kan kayak salah satu stress reliever ya. Biar lu nggak stres, itu jadi hiburan. Dan ya makanya game-game yang kayak gitu walaupun kayak one hit wonder, cuman menurut gue lebih berkesan aja gitu daripada game-game yang live service tapi ya ujung-ujungnya kayak ya jadi 100% bisnis aja gitu. Kayak misalnya game PUBG gitu, atau itu game kayak Free Fire, Kill atau the Justice League of Legends juga termasuk game yang kayak gitu. Walaupun kadang gue main atau mungkin masih sekarang aktif main, cuman kalau misalkan disuruh pilih antara dua game itu, ya gue lebih pilih game yang mendingan ditinggal developer nggak pernah diupdate sih, ketimbang jadi pay to win walaupun di remake gitu. Ini lagi-lagi juga sependapat karena gue benar-benar nggak suka model bisnis gaming sekarang ya. Game-game banyak AAA kayak nanti GTA 6 lah apa itu kan pasti wah keluar duit berapa gitu. Jadi pasti kan mereka kayak nyusun strategi ya buat ini modelnya baliknya gimana nih. Jadi dibikinlah loot box atau jual apalah kosmetik lah, atau yang buat ngebus kemungkinan lu menang. Jadi yang paling bisa menang itu yang paling punya duit. Jadi lu punya uang, lu punya kuasa. Anjay. Dan gue nggak seneng game yang kayak gitu karena jadinya apalagi kalau misalkan ini game yang berbayar ya. Udah lu beli gamenya, habis itu lu main, lu masih ada lagi yang perlu dibeli nih, nggak worth it sih. Mending ini game jadi terbengkalai aja, tapi semuanya tuh bisa didapat tuh dari main. Cukup entah mungkin grinding kayak, tapi nggak perlu bayar-bayar gitu loh. Gue bakal lebih tenang main game yang kayak gitu. Ini pasti preferensi ya, mungkin ada orang yang kebanyakan duit gitu, atau ya rela lah ngeluarin duit, gacha segala macem tuh, gacha ya penyakit memang. Mending ditinggal developer aja. Ya gue setuju sih. Setuju. Tapi kalian gimana? Kalian setuju nggak? Nah kalau misalkan kalian sendiri nih, dari 5 pertanyaan yang udah tadi kita bahas, kalian tuh kira-kira bakal pilih yang mana aja sih? Terus kenapa gitu? Apalagi kalau misalkan ada yang pilihannya beda sama kami. Kita sama semua ya, tapi sih ini memang kebetulan sependapat semua karena emang gitu sih nyatanya. Anyway, pokoknya jangan lupa buat kalian yang nonton atau punya pendapat lain atau mungkin hot take kalian, atau kalian nggak setuju atau gimana, boleh banget komen, kasih tahu kita bakal bacain ya. Dan kita juga tertarik sih buat tahu
Ya oke, sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Seperti biasa kami bakal terus coba ngasih kalian konten-konten yang seru, yang menarik, yang ngajak kalian buat interaksi juga. Jadi di sini nggak cuma kami doang yang ngomong terus. Semuanya bakal mendukung kami banget. Komen kalian, share kalian, kami sangat apresiasi. Dan yang pasti kalau mau kami terus berkembang, boleh banget ada opsi buat kasih kami sedikit tip opsional kalau kalian berkenan dan kalian sanggup. Sekali lagi, makasih banyak udah mampir ke Klik. Dadah semuanya. Dah.